Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak ibu sekalian, kali ini kita bertemu lagi dengan materi lanjutan kita kimia, yaitu konsep mol. Mol berasal dari kata moles yang artinya adalah sejumlah massa Nah, kata molekul adalah bentuk lain dari mol atau moles, ya, yang artinya sejumlah kecil massa. Di mana setiap satu mol zat mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, ya. Setiap satu mol zat mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Setiap satu mol zat mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Jadi setiap satu mol apapun zatnya, kandungan partikelnya sama. Setiap satu mol zat apapun zatnya, selama dia satu mol memiliki jumlah atom yang sama. Setiap satu mol unsur atau zat akan mengandung jumlah molekul yang sama. Karena setiap satu mol zat itu sama, maka lambangnya diberi lambang L, ya, dimana L itu adalah bilangan Avogadro. Maka untuk setiap zat, jika diukur pada 1 mol, maka mengandung jumlah partikel yang sama, jumlah atom yang sama, jumlah molekul yang sama, atau disebut dengan bilangan Avogadro. Jadi bilangan Avogadro itu bisa 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol, atau bisa juga 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol, ya, atau sama juga dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. Nah, maka disebut dengan bilangan Avogadro. Nah, bagaimana jika tidak dalam 1 mol? Jika tidak dalam 1 mol, jadi misalkan 1 pisang goreng harganya Rp500. Berarti 2 pisang goreng berapa harganya? Berarti 2 kali Rp500, berarti Rp1.000. Nah, sama seperti ini. Jika tidak dalam 1 mol, maka kalikan molnya dengan bilangan Avogadro. Maka bisa dirumuskan X sama dengan N kali L. Di mana X itu bisa merupakan jumlah atom, jumlah partikel, ataupun jumlah molekul. N itu menyatakan jumlah mol. L itu tadi sudah kita bahas di atas, yaitu bilangan Avogadro. Contoh, nyatakan dalam mol dari 3,01 kali 10 pangkat 23 atom besi. Yang B 1,204 kali
10 pangkat 23 molekul air. Nah, maka jawabnya adalah yang A. Tadi diketahui 3,01 kali 10 pangkat 23 atom. Berarti ini lambangnya adalah X. Ya, X karena dia menyatakan jumlah atom. Jadi diketahui X sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 23 atom. Ya. Yang ditanya adalah berapa mol, berarti N. Kan gitu ya, Nak? Maka jawab, tadi rumus X adalah N kali bilangan Avogadro. Ya. Berarti yang ditanyakan si N ya, berarti N atau mol sama dengan X per L. Tinggal kamu masukkan harganya. X-nya tadi 3,01 kali 10 pangkat 23 atom. Ya. Per bilangan Avogadro tadi sudah diketahui yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Karena dibahas atom, berarti buatlah atom. Karena satuan bilangan Avogadro ada atom, ada partikel, ada molekul. Di sini kebetulan diminta atom, maka satuannya dipakai adalah atom tiap mol. Kan gitu tadi ya, Nak ya. Ini tadi bisa pakai atom per mol, bisa partikel per mol, bisa molekul per mol satuannya. Kebetulan di soal di atom, maka kita masukkan atom. Ya, langsung kita coret saja, maka dapat hasilnya 0,05 mol. Itu jumlah molnya adalah segini. Ya, 0,05 mol. Kemudian masuk kita yang B. Yang diketahui sama, berarti X juga. Ya, X sama dengan 1,204 kali 10 pangkat 23 molekul. Ya. Yang ditanya adalah berapa molnya. Nah, maka jawab dari rumus X sama dengan N kali L, berarti N sama dengan X per L. Masukkan harganya. X-nya tadi di atas 1,204 kali 10 pangkat 23 molekul. Bilangan Avogadro-nya sama ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Karena molekul kita bikin molekul per mol. Ya, Nah, berarti sama dengan molekul habis, coret, 10 pangkat 23 habis, coret. Maka jawabannya adalah 0,2 mol. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ya setiap 1 mol misalkan air atau H2O, berarti ini mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul air. Atau bisa juga 1 mol atom besi ya atau Fe mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom besi. Atau 1 mol oksigen atau oksigen O2 mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul oksigen. Jadi selama 1 mol ya, mau air, mau besi, mau oksigen, jika ditanya molekulnya pasti sama. Selama 1 mol ya, Nak. Misalkan 1 mol air H2O 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul air. 1 mol oksigen juga sama, 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul oksigen, gitu ya. Jadi contoh nyatanya gini. Selama benda diukur dalam 1 lusin, apapun bendanya maka jumlahnya adalah 12. Contoh, 1 lusin baju 12. 1 lusin batu 12 buah ya kan. 1 lusin pena 12. Maka selama dia 1 lusin, maka jumlahnya bendanya pasti 12. Ya, apapun bendanya selama 1 lusin pasti 12 walaupun masanya atau bentuknya atau besarnya berbeda-beda.
Ya, sudah paham ya nak masalah konsep bilangan Avogadro. Masuk kita ke yang berikutnya ya nak, yaitu hubungan mol dengan massa. Masuk kita yang pertama yaitu massa molar. Massa molar adalah massa unsur atau molekul atau senyawa yang diukur tiap 1 mol. Nah, massa molar itu adalah massa suatu unsur atau molekul atau senyawa yang dibandingkan dengan massa unsur yang lain. Karena memang massa unsur ini tidak bisa kita gunakan massa yang absolut atau pasti. Karena memang kita tidak bisa mengukur massa suatu atom atau molekul itu secara langsung. Nah, jadi sebagai pembandingnya dalam menentukan massa ini adalah dicari di dalam bumi ini yang mana unsur yang paling banyak terdapat dalam bumi. Nah, ternyata yang paling banyak dalam bumi ini adalah karbon. Maka digunakanlah karbon sebagai pembanding untuk menentukan massa masing-masing unsur atau molekul ataupun senyawa, yaitu massa 1 atom C12. Jadi, untuk menentukan massa atom itu ya. Jadi massa bisa digunakan dengan AR. Massa atom relatif unsur X, misalkan kita mau cari, sama dengan massa rata-rata 1 atom unsur X tersebut. Ya, massa rata-ratanya, karena saya sudah bilang tadi bahwa tidak bisa kita ukur secara absolut atau secara pasti massa satu unsur. Jadi kita bisa hitung dengan massa rata-rata. Misalkan seperti ini. Kita mau mengukur beratnya 1 butir beras misalkan. Tentu kita tidak bisa mengukurnya karena terlalu kecil. Maka coba kumpulkan 100 butir beras. Ya, baru nanti setelah kita dapat hitungan massanya atau beratnya, baru kita bagi dengan 100. Maka dapatlah massa rata-rata 1 butir beras gitu ya. Walaupun sebenarnya masing-masing beras itu berbeda-beda masanya, karena nanti ada yang sompel, ada yang digigit ulat dan segala macam. Maka itu akan mempengaruhi massa atau beratnya. Jadi maka digunakanlah massa rata-rata. Ini ya. Baru dibandingkan dengan massa 1 atom sebagai pembandingnya, itu 1 atom C12. Nah, inilah untuk menghitung massa unsur ataupun massa molekul ataupun massa senyawa. Ya. Dimana 1/12 kali massa 1 atom C12 yang sangat kecil juga, maka satuannya tidak bisa pakai gram, pakai kilogram, nggak bisa nak ya, tapi diberi suatu satuan yaitu 1 SMA ya. 1 SMA artinya 1 satuan massa atom. Jadi 1/12 kali massa 1 atom C12 itu dilambangkan dengan 1 SMA. Jadi rumus tadi bisa kita rubah menjadi AR unsur X sama dengan massa rata-rata 1 atom unsur X ya dibandingkan dengan 1 SMA ya, 1 SMA. Satu satuan massa atom. Nah, jika ditanya berapakah massa, kita tadi mencari massa ya nak, massa masing-masing unsur, maka yang bisa kita cari hanyalah massa rata-rata. Karena apa? Karena unsur ini terlalu kecil, jadi tidak bisa kita tentukan secara pasti. Maka dibuatlah massa rata-rata 1 atom unsur X ya sama dengan AR unsur X ya dikali
1 SMA. Contoh, misalkan ada soal untuk menentukan massa rata-rata dari isotop-isotop, ya. Soalnya, diketahui klorin terdiri dari 75% Cl35 dan 25% Cl37. Jika isotop Cl35 dianggap bermassa 35 SMA dan isotop Cl37 bermassa 37 SMA atau satuan massa atom, tentukan massa rata-rata satu atom Cl. Nah, rumusnya kan awal tadi adalah AR unsur X sama dengan massa rata-rata 1 atom unsur X per 1 SMA. Maka untuk mencari massa rata-ratanya adalah AR unsur X dikali 1 SMA. Gitu ya, AR unsur X kali 1 SMA. Nah, karena di sini diketahui persen, maka kita masukkan angka persen. Jadi jawab massa rata-rata 1 atom klorin, ya, berarti persen kali massa isotop yang pertama, ya, kemudian tambah persen kali massa isotop yang kedua. Berarti persennya tadi kan ada Cl35, ada Cl37. Berarti Cl35 tadi ada 75%, Cl37 ada 25%. Masanya masing-masing 35 dan 37. Berarti kita masukkan 75%, ya kan, dikali isotop yang pertama tadi kan 35 SMA, ya, ditambah persennya tadi tinggal 25%, dikali masanya tadi 37 SMA. Maka dapatlah nanti jawabannya adalah 35,5 satuan massa atom. Ya. Kemudian masuk ke kedua, yaitu jika dalam soal kamu mendapatkan soal menentukan kelimpahan isotop-isotop dari massa atom relatif. Soalnya, jika diketahui gallium terdiri dari isotop Ga69 dan Ga71, sedangkan massa atom relatif Ga adalah 69,8. Tentukan kelimpahan masing-masing isotop gallium. Ya. Jadi misalkan kelimpahan, kan minta kelimpahan anak ya. Kita nggak tahu dari 100% itu berapa gallium 69 dan berapa gallium 71. Jadi kita buat perbandingan saja dulu. Misalkan gallium Ga69 kita anggap dalam X persen, karena kita belum tahu berapa. Berarti Ga71-nya adalah 100% kurang X. Ya, karena kita belum tahu berapa. Kita masukkan ke rumus. AR Ga, tadi rumusnya apa nak? Persen kali massa Ga yang pertama, yaitu Ga69, ya, ditambah persen kali massa Ga yang kedua, yaitu Ga yang 71. Ya, berarti anggaplah X persen, berarti X per 100 dikali 69. Nah, AR Ga tadi diketahui 69,8, masukkan 69,8 tambah 100 kurang X, ya, untuk Ga71 berarti 100 kurang X per 100 persen tadi kan, kali 71. 69,8 sama dengan 69X per 100 ditambah 100 kali 71 berarti 7100 kurang 71X per 100, ya. 69,8 sama dengan nih, berarti min 2X tambah 1700 per 100 kalikan silang 69,8 kali 100 berarti 6980 sama dengan min 2X tambah 1700.
Pindahkan sama dengan 2x sama dengan 1700 kurang 6980. 2x sama dengan 120, maka x-nya adalah 60. Ya. Maka di sini bisa kita simpulkan, ya, maka untuk GA yang 69 tadi kan X persen, ya kan nak? X persen berarti dia adalah 60%. Sedangkan GA yang 71 tadi 100 kurang X persen, ya kan? Berarti sama dengan 100 kurang X tadi 60, berarti hanya 40%. Oke? Selanjutnya kita masuk ke pembagian dari massa molar. Tadi kan kita sudah bahas massa molar, ya. Massa molar itu dilambangkan dengan mm, ya, massa molar. Maka massa molar ini terbagi menjadi 2, ya. Massa molar terbagi menjadi 2. Ada namanya AR, ada namanya MR. AR itu adalah massa atom relatif. Jadi kita bahas sebenarnya dari mana datangnya massa atom relatif itu, yaitu dengan membandingkan massa rata-rata satu atom atau satu unsur dengan massa satu atom C12, ya. AR atau massa atom relatif ini adalah massa satu unsur atau atom dalam tiap 1 mol. Dalam setiap 1 mol, ya nak. Nah, massa atom relatif ini biasa kamu dapatkan di dalam tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur, ya. Ada itu tabelnya, di situ adalah kumpulan dari atom-atom beserta dengan massa-massanya, ya. Contohnya, ya, massa atom relatif atau ARNA adalah 23, ya, gram tiap mol. Ya, coba lihat kamu di SPU cocok enggak? Kemudian massa atom relatif dari Ca misalkan itu adalah 40 gram per mol. Jadi yang ada dalam SPU itu adalah massa unsur yang diukur pada setiap 1 mol. Kemudian yang kedua ada namanya MR atau massa molekul relatif. Massa molekul relatif adalah massa satu molekul atau senyawa dalam setiap 1 mol. Dalam setiap 1 mol, ya. MR ini merupakan jumlah dari massa atom relatif penyusun molekul atau senyawa. Ya. Jadi contohnya, tentukan massa molekul relatif dari misalkan H2O. Ya, H2O. Maka di sini MR H2O itu adalah kumpulan atau jumlah dari AR penyusun H2O. Siapa aja penyusun H2O? Ada 2H dan ada 1O, ya. Maka MR H2O sama dengan ada 2
si H di sini, maka 2 kali ARH tambah O-nya hanya 1, berarti 1 kali ARO. Dari mana kamu bisa cari ARH dan ARO? Lihat di SPU. Ya, tabel periode unsur silahkan dibeli. 2 kali ARH itu 1. Coba lihat ARH di situ di SPU adalah 1. Kemudian O AR-nya adalah 16. Ya, adalah 16. Maka 2 kali 1 2 tambah 16, maka dapatlah 18 gram tiap mol. Inilah harga MrCH2O. Itu ya nak. Jadi Mr itu adalah kumpulan atau jumlah dari penyusun AR penyusun molekul itu sendiri. Masuk kita yang B, yaitu volume molar atau disingkat dengan VM. Volume molar itu adalah volume gas atau zat yang diukur pada 1 mol. Volume molar itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya volume molar dalam keadaan STP. STP itu adalah standar temperature and pressure. Ya, yaitu pada standar suhu 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. ATM itu atmosfer. Ya. Di sini harga volume molarnya adalah 22,4 liter tiap mol. Tiap mol. Ya, jadi apapun zatnya, apapun gasnya, selama dia 1 mol, maka volumenya dalam keadaan STP adalah 22,4 liter per mol. Nah, bagaimana jika tidak dalam 1 mol? Jika tidak dalam 1 mol, kembali ke pisang goreng. Jika 1 pisang goreng Rp500, berarti 2 pisang goreng 2 kali 500. Nah, berarti jika tidak dalam 1 mol, maka volume STP-nya adalah mol kali volume molarnya sendiri. Berarti volume STP sama dengan mol dikali 22,4 liter per mol. Nah, dari sini bisa kita dapatkan harga mol sama dengan volume STP per volume molar. Nah, yang kedua, volume molar dalam keadaan RTP, room temperature and pressure. Room itu berarti sekitar 25 derajat Celcius. Tekanannya adalah 1 atmosfer, ya. Maka di sini harganya adalah apapun zatnya, apapun gasnya, selama diukur pada RTP, setiap 1 mol mengandung 24 liter zat, ya. Nah, bagaimana jika tidak dalam 1 mol? Maka volume RTP itu bisa dicari dengan mengalihkan molnya dengan volume molarnya tadi. Ya, berarti mol kali 24 liter tiap mol. Nah, dari sini bisa kita dapatkan rumus untuk mencari mol adalah volume RTP per volume molar itu sendiri, yaitu mol sama dengan volume RTP per 24 liter per mol. Tadi berarti bisa kita cari menjadi mol sama dengan volume
STP per 22,4 liter per mol.